Keunggulan kompetitif. Bagaimana seorang pembalap membuat mesin pabrikan terbaik dunia terlihat lambat di tikungan tercepat di Spanyol? Dengan mengoptimalkan pusat masanya, Veda Ega telah menemukan rahasia penerapan gas lebih awal yang tidak dapat ditandingi oleh para pesaingnya. Temukan rahasia posisi tubuh di balik kecepatan keluar tikungan yang superior. Dalam Grand Prix Spanyol 2026 di sirkuit Jerez, Veda Ega Pratama mencatatkan performa luar biasa di sektor terakhir, yang mencakup tikungan cepat Trifile, tikungan 11, dan Ferrari, tikungan 12. Berikut adalah perbandingannya dengan Grid Moto3 2026. Rekor kecepatan puncak, top speed Veda Ega memecahkan rekor top speed sepanjang masa untuk kelas Moto3 di Jerez dengan kecepatan 222,2 km per jam menggunakan Honda NSF 250 RW miliknya. Rekor ini melampaui catatan sebelumnya milik Daniel Holgado 2024 dan Adrian Fernandez 2025 yang berada di angka 221,3 km per jam. Performa di sektor 3-4. Sektor terakhir Jerez sangat bergantung pada momentum dari tikungan Trifile dan Ferrari sebelum masuk ke tikungan terakhir, Lorenzo. Veda menunjukkan manajemen aerodinamika yang superior di area ini, memungkinkannya mengungguli rival terdekat seperti Eddie Oshia dan Adrian Truches yang mencatat 221,7 km per jam. Waktu lap terbaik, tes Veda mencetak 1:45.047 saat tes resmi pasca balapan potensi sektor akhir. Selama kualifikasi, Veda sebenarnya memiliki ideal time 1:45.194, namun ia mengalami kecelakaan, crash, di sektor terakhir saat sedang melakukan time attack, yang membuatnya harus puas start dari posisi ke-17 dengan waktu aktual 1:45.738. Efisiensi balapan. Meski memulai dari P17, kecepatan stabilnya di sektor-sektor cepat memungkinkannya melakukan comeback heroik dengan menyalip 11 pembalap untuk finish di posisi ke-6. Secara keseluruhan, Veda Ega saat ini memegang keunggulan teknis dalam hal kecepatan murni, top speed, dibandingkan seluruh grid Moto3 2026 di sirkuit teknis seperti Jerez, membuktikan efisiensi mesin Hondanya di tangan gaya balap yang agresif. Pengereman tegak tradisional, aprik braking, seringkali gagal pada batas aspal sirkuit Jerez, terutama pada tikungan krusial seperti tikungan 6, Dreysac Pedrosa, dan tikungan 13, Lorenzo, karena kombinasi geometri lintasan dan spesifikasi teknis ban Moto3 MotoGP saat ini. Berikut adalah alasan teknis mengapa teknik pengereman tegak tersebut tidak lagi efektif di batas aspal Jerez. Geometri chamber dan curb agresif. Sirkuit Jerez memiliki banyak tikungan dengan chamber, kemiringan, yang bervariasi. Pengereman dalam posisi tegak lurus seringkali membuat motor kehilangan stabilitas saat melewati transisi aspal ke curb baru berspesifikasi Misano 200 yang memiliki pola segitiga agresif. Curb ini dapat menyebabkan motor bergetar atau kehilangan traksi seketika jika pembalap tidak mulai merebahkan motor, trail braking, lebih awal. Kebutuhan untuk mengarahkan motor, corner entry. Di Jerez, waktu yang dihabiskan untuk menikung mencapai 33% dari satu lap. Pengereman tegak yang terlalu lama, tradisional, akan membuat radius tikungan menjadi terlalu melebar. Pembalap seperti Veda Ega Pratama seringkali menggunakan teknik yang lebih agresif, serupa dengan late braking dan trail braking, untuk memaksa motor Honda NSF 250 RW masuk ke apex lebih cepat daripada hanya mengandalkan deselerasi linear, beban inersia dan panas karbon dis. Pada tikungan seperti tikungan 6, deselerasi sangat brutal, dari 295 km per jam ke 65 km per jam dalam waktu kurang dari 5 detik. Pengereman tegak murni menumpuk beban berlebih pada ban depan secara vertikal, yang pada suhu aspal Jerez yang panas dapat menyebabkan ban depan kehilangan grip secara tiba-tiba, wash out. Efisiensi sektor terakhir, Trifile Ferrari pada sektor 3 yang Anda tanyakan sebelumnya, pengereman harus dilakukan sambil mempertahankan momentum kecepatan sudut, corner speed. Pengereman tegak tradisional akan memutus aliran momentum ini, yang berakibat pada hilangnya akselerasi saat keluar menuju lintasan lurus utama. Transisi pengereman Veda Ega dari deselerasi garis lurus ke trail braking agresif dapat didefinisikan melalui pergerakan beban yang sangat presisi antara ban depan dan belakang. Di Jerez, transisi ini terjadi dalam 3 fase teknis. 1. Fase inisial, deselerasi linear, garis lurus. Pada fase ini, Veda melakukan pengereman maksimal saat motor masih dalam posisi tegak. Tekanan tuas rem depan berada pada titik puncak, seringkali mencapai Oktober 12 bar pada Moto3. Dengan tujuan memindahkan bobot motor secara agresif ke depan, front end loading, untuk menekan suspensi depan hingga hampir menyentuh batas bawah, butt taming. Ini memaksa ban depan melebar dan memperluas area kontak dengan aspal. 2. Titik transisi.
The Lane Angle Trigger. Keunikan Veda adalah ia memulai kemiringan motor, le-inning, lebih awal dibandingkan pembalap tradisional, namun dengan tekanan rem yang masih sangat tinggi. Saat motor mulai miring, Veda tidak langsung melepas rem. Ia mulai mengurangi tekanan tuas rem depan secara bertahap, proporsional, seiring dengan bertambahnya derajat kemiringan motor. Transisi ini disebut regresi tekanan rem. Jika pengereman tradisional berbentuk seperti tangga, lepas rem baru miring, Veda melakukannya seperti kurva yang mulus. 3 fase trail braking agresif menuju apex. Veda tetap mempertahankan tekanan rem depan hingga sangat dekat dengan titik terdalam tikungan, apex. Ia menggunakan rem depan untuk mengunci geometri motor agar tetap pendek, yang membuat motor lebih mudah berbelok secara tajam, sharper turning. Dampak pada ban. Ini adalah momen paling berisiko. Ban depan harus menahan 2 beban sekaligus, gaya pengereman, longitudinal, dan gaya belok, lateral. Veda mengandalkan failing pada ban Pirelli, atau Dunlop, tergantung regulasi teknis spesifik, untuk mendeteksi batas grip sebelum ban melipat. Mengapa ini berhasil di Jerez? Di tikungan seperti Drysack atau Lorenzo, transisi agresif ini memungkinkan Veda untuk late braking, menunda titik pengereman lebih jauh dari rival. V-shape line membuat sudut tikungan menjadi lebih tajam sehingga ia bisa menegakkan motor lebih cepat dan mendapatkan akselerasi keluar tikungan yang lebih awal. Pusat massa, Koge, yang lebih rendah pada gaya balap Veda Ega menciptakan keuntungan mekanis dengan memanipulasi momen gaya, torque, yang bekerja pada motor. Berikut adalah penjelasan bagaimana hal ini mengalahkan efek negatif gaya sentrifugal. Memperpendek lengan moment arm. Gaya sentrifugal bekerja pada pusat massa motor dan pengendara, mendorong motor ke arah luar tikungan. Keuntungan mekanis. Dengan menurunkan pusat massa, melalui posisi tubuh yang sangat rendah ekstreme body leaning, Veda memperpendek jarak vertikal antara titik kontak ban di aspal dengan pusat massa tersebut. Hasilnya, lengan momen gaya sentrifugal menjadi lebih pendek. Artinya, dengan kecepatan yang sama, gaya dorong keluar yang dihasilkan memiliki daya ungkit yang lebih kecil untuk mengganggu stabilitas motor. The Lane Angle Trigger. Keunikan Veda adalah ia memulai kemiringan motor, le-inning, lebih awal dibandingkan pembalap tradisional, namun dengan tekanan rem yang masih sangat tinggi. Saat motor mulai miring, Veda tidak langsung melepas rem. Ia mulai mengurangi tekanan tuas rem depan secara bertahap, proporsional, seiring dengan bertambahnya derajat kemiringan motor. Transisi ini disebut regresi tekanan rem. Jika pengereman tradisional berbentuk seperti tangga, lepas rem baru miring, Veda melakukannya seperti kurva yang mulus.